denahnya bentuknya seperti ini. Jadi ini barisnya, kemudian ini kolom, kemudian di dalam sini yang di dalamnya ini adalah plot dari perlakuan-perlakuannya. Nah, nanti nilai dari hasil eksperimennya itu juga kita inputkan ke dalam tabel ini. Jadi misalnya kalau yang kita inputkan atau kita tuliskan hasil eksperimennya di sel ini berarti kita eksperimenkan menggunakan ketentuannya adalah menggunakan baris 1, kolom 1, kemudian perlakuan A. Nanti hasilnya gimana? Ini berarti kalau yang sel ini kita gunakan ketentuan baris 2, kolom 1, perlakuan D, nanti hasilnya seperti apa. Tuh, jadi misalnya ini tadi pupuk, kemudian ini mewakili kondisi lahan, berarti ini pupuk jenis 1, kondisi lahan jenis 1, kemudian varietas gandum A, hasilnya seperti apa. Ini pupuk jenis 2, kondisi lahan jenis 1, varietas gandum D, hasil panennya seperti apa. Cara menuliskannya. Untuk rumus perhitungannya, yang membedakan di sini selain menghitung jumlah kuadrat total, kemudian ada jumlah kuadrat perlakuan, di sini ada tambahan menghitung jumlah kuadrat baris dan kolom atau JKL dan JKB. Kemudian untuk daerah kritisnya, ini kita gunakan tabel distribusi F membandingkan F hitung dan F tabel. Untuk derajat kebebasannya kita gunakan rumus R-1, R-1 kali R-2, di mana R ini adalah jumlah perlakuannya. Kemudian ini adalah tabel perhitungannya. Sumber variasinya tadi selain perlakuan ada baris dan kolom. Kemudian ini untuk perhitungan jumlah kuadratnya, derajat kebebasan, rataan kuadrat. Nah, hasil akhirnya yang ingin kita lihat adalah F hitung, kita bandingkan dengan F tabel. Ini R tadi adalah jumlah perlakuannya. Jadi misalnya ada varietasnya, ada 4 jenis varietas, maka R-nya di sini 4. Atau bisa dibilang sisinya, sisi dari bujur sangkarnya. Contoh soal, sebuah penelitian ingin menyelidiki hasil 4 varietas gandum dengan menggunakan 4 pupuk berlainan selama jangka waktu 4 tahun. Terdapat percobaan ABCD yang menyatakan keempat varietas gandum dipandang sebagai perlakuan. Maka di sini ABCD itu adalah perlakuan. Kalau kita lihat di tabel, ini ada di dalam sini ya, ABCD ada di dalam sini, ini merupakan perlakuannya. Kemudian baris menyatakan keempat pupuk T1 sampai T4, kolom menyatakan tahun, dari tahun 81 sampai tahun 84. Data pada tabel adalah hasil keempat varietas gandum dalam kilogram per petak. Jadi yang diukur atau yang dicatatkan hasilnya di sini adalah hasil dari varietas gandum dalam kilogram per petak. Dianggap bahwa sumber variasi tidak berinteraksi, jadi sudah memenuhi syarat dari RAK bahwa tidak ada interaksi antar sumber variasi. Gunakan taraf keberartian 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa H0 tidak ada perbedaan dalam rata-rata hasil keempat varietas gandum. Jadi di sini sudah kelihatan ya, dari perlakuannya ada 4 ABCD, pupuknya, jenis pupuknya juga ada 4, T1 sampai T4, tahunnya juga dari 81 sampai 84, ada 4 juga, sehingga bisa digunakan model RBSL. Untuk perumusan hipotesisnya, H0-nya kita gunakan di sini dari tau 1, tau 2, tau 3, tau 4 sama dengan 0. Tau itu tadi adalah perlakuannya. Atau di sini pemilihan varietas gandum yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap hasil gandum, atau pengaruh pemilihan varietas gandumnya 0 atau tidak berpengaruh. Kemudian H1-nya paling sedikit 1 tau K tidak 0. Pemilihan varietas gandum yang berbeda berpengaruh nyata terhadap hasil gandum, lawannya dari 0. Kemudian alfanya 0,05, ini daerah kritisnya menggunakan tabel F, ini sesuai dengan rumusnya tadi ya untuk menghitung V-nya.
Jadi karena jumlah perlakuannya ada 4, maka R-nya itu juga ada 4. Kemudian ini adalah hasil eksperimennya, dimasukkan di dalam tabel. Dari sini kita hitung nilai jumlah kuadratnya. Derajat kebebasan, rataan kuadrat sampai didapatkan F hitung. F hitungnya adalah 2,02. Kita bandingkan dengan F tabel. 2,02 itu kan berada di sisi kiri, atau berarti 2,02 itu kurang dari 4,76, atau artinya berada di luar daerah kritis. Kalau di luar daerah kritis, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Karena H0 diterima, maka pemilihan varietas gandum yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap hasil gandum, atau pengaruhnya 0. Tidak berpengaruh nyata. Nah, kalau diketahui tidak ada pengaruhnya, maka tidak perlu dilakukan uji post hoc atau uji lanjutan. Jadi uji lanjutan atau uji post hoc hanya dilakukan ketika keputusannya adalah tolak H0, atau berarti ada pengaruh dari pemilihan varietas gandum yang berbeda terhadap hasil gandum. Ini hasil ANOVA-nya untuk RPSL. Jadi di sini selain sumber variasi dari perlakuannya tadi adalah varietas, ada sumber variasi dari baris dan kolom, yaitu jenis pupuk dan tahunnya. Nah, yang kita lihat, karena uji hipotesis tadi ingin melihat apakah ada pengaruh dari perlakuan, maka yang kita lihat adalah nilai F dan SIG dari varietas. Karena nilai SIG-nya 0,213 lebih dari alfa, maka di sini kesimpulannya bahwa H0 diterima, atau pemilihan varietas gandum yang beda tidak berpengaruh nyata terhadap hasil gandum. Jadi hasilnya sama dengan ketika kita melakukan perhitungan manual. Nilai F-nya ini juga sama.